Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Memberikan kekekalan. Tadi sih jawaban apa ya? Ya itu juga yang gue dapatkan juga gitu. Tapi satu hal yang di-reveal ke gue itu, kekekalan itu artinya pencarian yang tidak ada akhirnya sih. Buat until the end gitu kita nggak akan pernah ngerti. Maksudnya the big picture gitu yang ada dalam pikirannya Tuhan gitu. Tapi kita bisa total gitu percaya ke Tuhan bahwa in every step gitu bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita gitu. Tuhan selalu ada buat kita gitu. Dan sini dibilang kan, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena memang dia bukan gitu, nggak mungkin he gives us all the information gitu kan. Nanti udah nggak ada surprise-nya, udah nggak ada kejutannya gitu dalam hidup ini, udah nggak indah lagi gitu. Kalau kita udah tahu, mungkin kita Tuhan, aku ingin tahu the whole story gitu, the whole staircase, I want to see the whole staircase gitu kan, supaya kita bisa siap-siap gitu, supaya kita bisa jaga-jaga kalau terjadi suatu hal, kita udah bisa sedia payung sebelum hujan istilahnya gitu. Tapi ketahuilah gitu bahwa Tuhan itu nggak punya maksud buruk gitu dalam hidup kita, sekalipun dalam masa kita mengalami suatu yang nggak mengenakan pun ada maksud Tuhan gitu, ada purpose Tuhan gitu dari setiap season hidup kita itu. Terus yang terakhir rema. Ini belum share siapa ya? Rema apa yang kalian dapatkan dari Hendra deh. Sudah sama aja belum share. Ini sih, jadi ini soal yang tadi ayat 11 sih, itu merema banget soal jadi untuk segala sesuatu ada waktunya, terus juga tapi kita manusia itu kita nggak dapat mengalami apa yang ada di kerjaan Tuhan sampai akhir gitu. Jadi mungkin cerita sedikit juga sih, jadi sekarang cerita sama Andre gitu. Jadi gue ada planning gitu sebenarnya sih untuk kerjaan gitu, ada rencana sih mau ke luar negeri gitu. Actually mungkin untuk cari better opportunities ya gitu. Kemarin di Komsel Budi itu sempat sharing sama Budi dan juga sama semuanya sih gitu. Sempat doa puasa juga, sempat doa puasa buat this dreams gitu, this hope gitu, this planning gitu, bisa kerja di Singapura atau di Hong Kong gitu. Karena kebetulan juga si Cici kebetulan suaminya orang Hong Kong dan sempat ini juga sih kesana gitu, lumayan sering kesana juga, ngeliat ada opportunity di sana yang lebih baik daripada di sini, terutama dalam hal ini mungkin transportasi. Sama di sini juga. Iya sih, maksudnya di sini tuh bener-bener ya udah kayak penat banget sama di Jakarta gitu, ke macet, banjir, dan ini kemarin juga ini baru ada ya lesson lah gitu intinya gitu di sini. Terus udah doain doa puasa sekitar 2 minggu dan dapat itu remanya gitu, it's okay gitu, it's okay, you can do it gitu, you can do it gitu. Karena sebelumnya juga masih ini ya, masih cuman rencana-rencana, cuman karena berhubung ini memang big next step gitu ke depannya gimana, jadi ya emang butuh doain juga. Lalu pada bulan Oktober kemarin sih gitu lagi rapat gitu ya, terus dia dipanggil sih gitu sama atasan gitu, kita ngobrol soal ya kerjaan lah gitu, biasalah kita update kerjaan gitu segala macem ya. Terus ada bilang gitu, Hendra, I have a good news for you, you know what, I never do this before, never do this before 5 years in the jobs karir lain gitu, but I want to give you a promotion to be a manager gitu. Terus bener-bener gimana ya, itu nggak terpikirkan sih maksudnya untuk bisa bener-bener kawasannya tuh nggak kepikiran gitu, cuman pikirannya aja, aduh rasanya nanti kira-kira ini akhir rencananya sih itu doa puasa Desember ini sih itu mau coba apply dulu di Hong Kong
gitu, karena juga dari koko ipar yang emang orang sana juga, dia udah kasih tahu gitu mesti dari jauh-jauh hari gitu buat apply kerjaan. Dan waktu my boss gitu said that gitu, it's like ya gitu maksudnya gimana ya, loh kok seneng gitu, seneng juga, seneng pasti seneng, cuman kayak why gitu, maksudnya now gitu, maksudnya yang tadi udah siap-siap gitu, udah siap-siap mau ke planning A gitu, ke planningnya kita, ke planningnya main gitu, terus tiba-tiba ya jadi seperti ini gitu. Terus juga bos bilang sih, dia ngomong ya memang ya bla 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 bla, dia ada sebutin ya gimana, dan saya rasa ya saya kasih kepercayaan ke kamu gitu untuk memegang jabatan ini gitu, karena ya saya nggak pernah selama ini sebelum 5 tahun gitu saya kasih jabatan FAI, gue juga baru 1 tahun, mau jalan 2 tahun. Jadi kamu benar-benar harus percaya ini, kamu harus kembali dengan baik. Intinya kayak begitu. Jadi ya dan kayak tadi sih yang kita bahas juga gitu, kita ada planning kita gitu. Dan even ini kan juga sempat didoain juga. Tapi itu bukan berarti oh bukan gitu loh. Apa yang kemarin di dua pos itu, oh bukan, itu maksudnya bukan jalan, bukan gitu. Tapi itu mungkin bisa dibilang tuh kayak proses gitu, kesabaran, kesetiaan, perseverance gitu untuk bisa sampai ke tingkat itu. Gitu. Itu yang gue dapatkan gitu, maksudnya pada saat menerima ini, maka Tuhan tuh kayak lebih lagi mempersiapkan seorang Hendra untuk bisa ke level yang berikutnya sesuai dengan rencana dia. Yes. Mantap. Ating nih belum cerita. Dari tadi gue belum mendengar suaranya. Udah lah, masa aja. Biar nanti muncul di YouTube ya. Emang nanti di YouTube loh? Ada di itu lah. Terkenal langsung, udah terkenal. Oh, udah terkenal ya? Apa ya remanya? Mungkin lebih ke proses kali. Ya ketika menangis kita belajar apa, ketika kita tertawa kita belajar apa, ketika kita membuang, mengumpulkan, ya kita lagi masih bisa kerja, kita kumpulin, suatu hari kita nggak bisa kerja sama sekali, dari hasil yang kita kumpulkan kita gunakan. Ya ada segala sesuatu ya, suatu kalau Tuhan kasih kita hikmah, suatu saat pasti indah pada waktunya. Jadi dalam segala hal kita harus belajar dari sana apa yang pengen Tuhan ajarin dari sana. Betul sekali. Oh. Yang ngomong itu. Ini belum ya? Ini cuma nanya doang ya. Gue bagian satu hal sih terakhir. Ini gue dapatkan tadi pagi pas gue lagi saat teduh. Nggak tahu kenapa tiap kali saya mau sharing di sini, Tuhan pasti selalu kasih satu pesan gitu. Dan gue selalu catat sih, maksudnya setiap kali gue dapet pesan Tuhan, apapun itu gitu, gue selalu setia untuk gue capin gitu kan. Dan ini gue nggak tahu ini akan tepat buat siapa gitu, tapi buat gue juga sendiri merema gitu kan, bahwa tadi pagi pas saat gue nyanyi yang lagu tadi yang Juru Selamatku, tiba-tiba gue ngerasain hadirat Tuhan, terus Tuhan cuman ngomong seperti ini, aku adalah Allah yang setia gitu, dan kasih setiaku tidak berkesudahan di hidupmu. Gue cuma bisa ngomong yang tadi great is thy faithfulness gitu kan. Terus karena gue nggak tahu mau ngapain gitu, jadi gue tulis aja apa yang Tuhan kasih gitu dalam pikiran gue gitu. Dia cuma Tuhan ngomong seperti ini gitu kan, know that I am faithful, I am with you through every season of your life. I am faithful. If you ever feel abandoned or left by anyone, know that I will never ever leave nor abandon you.
Your parents may abandon you. Your spouse may be unfaithful to you. Your friends may be leaving you. Your family may be forsaking you. Know that never will I leave you. Never will I forsake you. When you feel left or forsaken, know that I understand you, because I felt that too. When I was hung up at the cross, I cried to my Father because He left me there. He couldn't look at me because of the sin and shame I carried. I bear your sin and your shame, and I know the feeling of how to be left alone and abandoned. Because of that, never will I leave you, and never will I forsake you. I am faithful, and I will always be faithful to you. Rest in my faithfulness. Rely on me. You can always rely on me. I am reliable, Father. You can count on me always. You can come and expect good things from me, because you are my children and I love you. I love to give and fulfill your needs, but I want you to trust me. Trust my word, trust my timing. I have heard every single prayer that you prayed, and I've prepared everything for your good. Yang sangat meremah di gue tuh pas Tuhan bilang bahwa dia pernah merasa ditinggalkan juga gitu pada saat lagi di atas kayu salib, dan Bapak itu nggak mau ngeliat gitu loh, karena terlalu banyak dosa gitu yang Tuhan tanggung. Dan di situ Tuhan Yesus ngerasain sangat-sangat ditinggalkan gitu. Maksudnya Bapaknya sendiri tuh nggak mau ngeliat gitu kan. Tuh bener-bener perasaan yang feel abandoned gitu. Dan pada saat Tuhan bicara itu sama dia, aduh, kayak udah langsung nangis gitu, maksudnya nggak bisa tahan lagi gitu, bahwa sesungguhnya Tuhan itu bukan Tuhan yang nggak tahu apa-apa gitu soal kekecewaan, soal ditinggalkan, soal disakiti gitu. Tapi dia, maksudnya, He really know the kind of feeling gitu pada saat kita ngerasa dikecewain, pada saat kita ngerasa disakitin, pada saat kita ngerasa ditinggalin, even oleh orang tua kita sendiri gitu. Tuhan pun ngerasain hal yang sama gitu pada saat dia terpaku di atas kayu salib, dan dia mencari bapaknya nggak mau ngelihat dia gitu kan, karena terlalu banyak dosa gitu yang Tuhan tanggung, yang ada gitu pada saat itu, sehingga bapak pun memalingkan muka gitu loh, karena dia udah karena dosa gitu kan, karena terlalu kudus, jadi nggak bisa melihat itu gitu. Dan ya itu yang bikin gue sangat touch sih, maksudnya bukan cuma touch, nggak terjelaskan lah perasaannya gitu. Maksudnya Tuhan bisa terharu. Maksudnya kata-katanya dari sendiri ya. Iya. Oh. Gue tulis karena gue udah kayak Tuhan mau ngomong gitu kan, cuman biar gue nggak lupa, gue tulis gitu kan. Dan gue percaya ini janjinya Tuhan gitu tadi kan. Inggris itu Apa? Yang Inggris itu tadi kata-kata dari Iya. Iya. Bahwa ya itulah, dalam setiap, karena Tuhan tuh pernah ngerasain ditinggalin gitu kan, jadi dia ngerti gitu loh. Dia bukan Tuhan yang nggak mengerti gitu, tapi Tuhan juga pernah ngerasain saat-saat ditinggalkan oleh Bapaknya gitu. Jadi He understand you more than you know. Itu sih. Silakan Jian. Kita